Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal UMPTKIN tahun 2015 dengan kode soal 104. Nomor 36, proses elektrolisis larutan garam NaCl dengan menggunakan elektroda batang karbon seperti pada gambar di bawah ini akan menghasilkan X dan Y. Apakah X dan Y? Gas yang dihasilkan pada tabung X dan Y adalah, ini adalah proses elektrolisis. Berarti dalam proses elektrolisis yang perlu kita ketahui itu adalah yang namanya kenapel. Berarti sini ada namanya kenapel. Apa itu kenapel? Kenapel adalah katoda itu yang negatif, kemudian anoda ini nanti ion yang bermuatan positif. Berarti nanti di sini positif dia sebagai anoda. Berarti sini nanti dia anoda, kemudian di sini yang negatif adalah katoda. Ini katoda. Nah, dia bilang di sini adalah proses elektrolisis larutan garam NaCl. Berarti NaCl kalau kita ionisasi itu menjadi Na positif tambah Cl negatif. Pada reaksi elektrolitisnya kita buat katoda dan anoda. Na-pos karena dia berupa larutan, berarti di katoda dia menjadi 2H2O. Berarti ini nanti dia menjadi 2H2O. Sehingga persamaannya menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif ditambah H2. Sedangkan si Cl- itu dia nanti akan menjadi yang namanya 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, berarti di sini nanti elektronnya mati habis. Berarti menjadi 2H2O ditambah 2 Cl- menghasilkan 2 OH- tambah H2 tambah Cl2. Berarti di X-nya itu adalah katoda. Katoda itu menghasilkan gas hidrogen, sedangkan anoda menghasilkan gas klor. Maka jawabannya adalah bola. Soal berikutnya nomor 37. Pada percobaan reaksi antara besi dan larutan asam klorida dilakukan dalam beberapa kondisi seperti pada tabel di bawah ini. Jadi ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Besinya 0,5 gram, 1 keping, serbu, dan serbu. Konsentrasinya HCl 2M, 3M, 2M, dan 3M. Dari data di atas, reaksi yang berlangsung paling cepat adalah percobaan nomor berapa? Nah untuk menjawab soal nomor 37, ini berarti kaitannya sama yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada dia namanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada namanya konsentrasi. Jadi konsentrasi atau dia nanti molaritas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalau nanti dia konsentrasinya diperbesar, berarti apabila nanti konsentrasinya diperbesar, nah biasanya konsentrasi yang lebih besar itu adalah konsentrasi yang dalam bentuk pekat. Berarti ini menyebabkan laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, demikian sebaliknya. Apabila nanti konsentrasinya ini kita kurangi, biasanya nanti dalam bentuk encer, berarti kita encerkan, maka laju reaksinya akan menjadi lambat. Nomor berikutnya, nomor 2-nya, ada namanya luas permukaan
luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh. Nah, pada luas permukaan bidang sentuh, semakin luas permukaan partikel, jadi di sini semakin luas permukaan partikel, maka tumbukan akan semakin tinggi. Maka tumbukan akan semakin tinggi dan menyebabkan laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, padatan bentuk serbuk. Jadi padatan yang berbentuk serbuk ini memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada padatan dalam bentuk lempeng atau butiran. Kemudian yang ketiga, ada dia namanya suhu. Kenaikan suhu ini menyebabkan laju reaksi makin cepat. Jadi kenaikan suhu ini akan memperbesar laju reaksi. Jadi semakin tinggi suhu, laju reaksi cepat. Semakin lama suhu, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Oke, nah berarti dari sini, kan dia ada luas permukaan. Luas permukaan bidang sentuh itu keping-keping serbuk-serbuk. Berarti yang lebih besar itu adalah dalam bentuk serbuk. Kemudian konsentrasi, ingat konsentrasi yang lebih besar, laju reaksinya cepat. Berarti 2 sama 3, berarti 3 yang lebih besar. Maka jawabannya adalah dodol. Soal berikutnya nomor 38. Dalam tubuh manusia terdapat larutan penyangga atau buffer yang berfungsi untuk mempertahankan besarnya pH dalam tubuh, yaitu pada sekitar 7,4. Larutan penyangga tersebut adalah, nah di sini nomor 38 itu mengenai yang namanya pH pada larutan buffer. Nah, larutan buffer atau larutan penyangga atau larutan dapar ini ada dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia ini sebenarnya terdapat yang namanya larutan buffer atau penyangga. Yang pertama ada dalam cairan intrasel, yaitu senyawa H2PO4- dan HPO4-. Kemudian yang berikutnya yaitu dalam cairan luar sel. Jadi terdapat dalam cairan luar sel atau antar sel. Nah, contohnya itu adalah H2CO3 dan HCO3-. Kemudian larutan penyangga dalam darah. Jadi di dalam darah ini juga terdapat larutan penyangga, yaitu berupa campuran H2CO3 dan HCO3-
serta asam hemoglobin dan hemoglobin. Sehingga jawabannya adalah bola H2PO4- dan HPO42-. Berikutnya soal nomor 39. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah pH tanah. Oleh karena itu, diperlukan pupuk yang dapat menjaga pH tanah agar tidak terlalu asam atau basah. Pupuk yang sesuai untuk lahan gambut adalah, nah, nomor 39 ini mengenai yang namanya pH pada tanah. Jadi, pada lahan gambut, ini sebenarnya lahan gambut ini memiliki pH yang sangat rendah. Jadi pada lahan gambut pH-nya ini sangat rendah, yaitu berkisar 2,7 sampai 5,0. Jadi pada lahan gambut ini pH-nya itu adalah pH bersifat asam. Nah, tanah normal, jadi kalau dia pH pada tanah normal atau tanah yang subur, itu adalah pH-nya sekitar, jadi pH tanah normal ini adalah 6 sampai 8. Tapi kalau pH dengan kondisi terbaik itu adalah 6,5 sampai 7,5. Nah, ini adalah pH dari larutan asam. Berarti pupuk yang diperlukan itu adalah pupuk yang berasal dari larutan basah. Nah, kita cek satu persatu. Yang pertama ada NH4 2 kali SO4. Ini adalah garam yang bersifat asam. Nah, lahan gambut ini asam, berarti kita butuhnya adalah yang bersifat basah. Berarti yang A ini salah, yang B juga salah. Kemudian ada CaCO3. CaCO3 ini adalah garam yang bersifat basah. Jadi CaCO3 ini adalah garam yang bersifat basah. Jadi itu sangat kita perlukan karena pH gambut itu adalah asam, ketika ditambah basah nanti akan membentuk netral. Nah, di sini CaCO3-nya ada dua, yaitu untuk menetralkan dan untuk menaikkan pH tanah. Maka yang jawaban benar adalah yang cantik. Kalau pH-nya naik kan memang bertambah ya, 5, 6, 7, 8, tapi kita tidak tahu kenaikannya sampai berapa, bisa sampai 14. Nah, kondisi terbaiknya itu adalah pH itu dalam pH normal 6 sampai 8. Ini berkisar pH netral. Maka jawabannya adalah yang cacing. Nomor 40. Jika 1 sendok seng Zn dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan HCl, akan menghasilkan gelembung gas dan pada dasar tabung terasa lebih panas. Reaksi ini dapat digolongkan. Nah, katanya untuk soal nomor 40 ini, kita buat terlebih dahulu solusinya. Berarti Zn ditambahkan dengan HCl, ini akan menghasilkan ZnCl2 ditambah gas hidrogen. Nah, katanya menghasilkan pada dasar tabung terasa lebih panas. Berarti kalau terasa lebih panas, ini merupakan salah satu ciri dari reaksi eksoton. Jadi kalau dia menghasilkan panas, ini adalah reaksi eksoton. Reaksi eksoton itu sendiri adalah reaksi yang melepaskan kalor atau energi dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endotherm itu adalah menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, biasanya kalau endotherm nanti dia terasa dingin, seperti itu. Baik.
Yang A katanya adalah eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan, sedangkan yang B adalah eksoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Katanya melepaskan kalori atau energi dari sistem ke lingkungan. Berarti energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Maka jawabannya adalah ayam. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.